Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Hareva. Yaudah, udah masuk dulu setelah. Kalau kalian lagi di Jakarta dan kalian lagi lapar, ini merupakan salah satu tempat kuliner malam paling populer di Jakarta. Nah, karena ini juga udah lapar sekarang, gimana kalau misalnya kalian temenin aku untuk ikut cari kuliner malam di Jakarta? Yuk! Bakso Rawamangun Enggal ini udah lumayan lama terkenal sih teman-teman. Makanya suasananya lumayan crowded banget seperti yang tadi udah pernah aku videoin. Dan karena hari ini juga bertepatan di malam minggu, jadi suasananya beneran serame itu. Dan hari ini juga bertepatan ada yang lagi ngeband, jadi beneran seramai dan se-crowded itu. Nah, untuk harganya sebenarnya dibilang terjangkau, sangat amat terjangkau karena di metropolitan Jakarta dengan harga kita totalnya aku mesen sekitar 87.000 dengan pajak 8.700 itu tuh udah bisa dapat sekitar 5 sampai 6-an hidangan. Nah, untuk kisaran harganya sebenarnya agak lumayan murah, dimana kayak untuk aneka gorengan itu bisa dapat sampai 5.000. Untuk harga gorengannya sendiri biasanya kita akan dapat sekitar kayak satu gorengan 5.000 dan untuk tahu kukusnya itu 5.000 satunya. Nah, untuk bakso halusnya itu sekitar satunya 6.000. Dan karena aku tadi lagi mesen es campur, itu tuh akan memakan harga sekitar 22.000. Dan tadi juga bertepatan karena ada special occasion, jadi aku juga pesan bakso mercon satunya. Nah, harganya itu 27.000. Nah, bagaimana sih sistematis pembayaran dan juga pemesanan yang dimiliki oleh Bakso Enggal Malang? Bakso Enggal Malang menggunakan metode prasmanan yang dikhususkan hanya untuk bakso Malangnya saja. Namun, untuk menu-menu lain seperti nasi goreng, paket nasi ayam, mie ayam, dan juga nasi goreng spesial itu dapat dipesan melalui meja kasir saat ingin melakukan pembayaran. Untuk pembayaran, Bakso Enggal Malang menyediakan 3 cara, melalui tunai, transfer bank, ataupun QRIS. Bakso Enggal Malang juga memanfaatkan promosi dengan sangat amat baik. Mereka menggunakan platform TikTok, Instagram, dan juga aplikasi lainnya untuk memasarkan produk mereka sendiri. Dan mereka juga menyediakan jasa layanan antar melalui Gojek, Grab, dan juga Shopee Food. Sehingga pasar yang mereka miliki tidak dikhususkan di Jakarta Timur saja. Bakso Malang sendiri merupakan salah satu hidangan populer yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Dasar dari perbedaan yang dimiliki oleh bakso Malang dan bakso-bakso lainnya terletak pada kuah dan varian isi yang dimilikinya. Kuah pada bakso Malang lebih berlemak dan juga lebih berkaldu, sedangkan varian isi yang dimilikinya dicampur dengan aneka macam gorengan dan juga pangsit. Makanya kita cobain bakso mercon yang terkenal dari Bakso Malang Enggal. Kelihatan dari tampaknya kuahnya bening. Terus ternyata di sini tadi aku juga udah masukin bawang goreng dan juga daun bawang ke dalam kondimen, jadi tambahan kondimennya. Dan ada di sini ada satu bakso mercon dengan kuahnya. Kita coba dari kuahnya dulu ya teman-teman. Ternyata kuahnya enak sekali. Untuk kuahnya sendiri sebenarnya aku merasakan ada sedikit hint lada dan hint pedesnya tuh menurut aku juga dari lada dan gurihnya beneran seberasa itu dan memang sedap sekali. Ada hint mengenai kaldu sapi dan ayamnya yang sangat amat kuat yang bisa kita cium dan juga bisa kita rasakan. Dan untuk daun bawang gorengnya sendiri jujur memang menambah rasa cita dari kuahnya itu. Jadi emang aku rekomendasikan ke kalian untuk menambahkan bawang goreng di kuah kalian nanti. Nah, ayo kita coba tanpa saus apapun dengan potongan bakso dari merconnya. Wow. Bakso mercon sendiri itu pada dasarnya merupakan bakso yang diberikan campuran dengan cabai teman-teman, supaya ada sensasi pedas saat kita memakannya tanpa menggunakan saus.
Dan sebenarnya di kuahnya juga ada kayak salah satu lemak dari sapinya itu sendiri. Jadi memang akan menambah cita rasa gurih yang sangat amat gurih di kuahnya itu. Nah, ini tampilan dari bakso merconnya itu sendiri. Kalau untuk dari tampilannya, ini memang nggak terlalu menyeramkan kayak bakso mercon yang biasa kita lihat di ruko-ruko lain. Tapi kita jangan ngejudge dulu. Ayo kita coba. Pedas. Jujur emang bakso Enggal Malang itu harus terkenal karena ternyata memang ada dagingnya dan mereka itu tidak harusnya nggak terlalu banyak ya tepungnya karena surprisingly bakso yang ada di bakso Malang Enggal ini kerasa banget daging sapi yang mereka rasakan dan ternyata mereka itu menggunakan urat di dalam bakso merconnya. Jadi nggak pure bakso yang dicampur dengan cabai dan bumbu-bumbu lain, tapi mereka juga menambahkan urat dari sapi itu sendiri dengan tambahan ada sedikit lemak di dalam bakso mercon itu sendiri. Dan untuk rasa pedasnya bisa kita bilang pedas untuk lidah orang Indonesia, tapi bagi aku sendiri sih nggak terlalu pedas ya. Jadi kayak masih aman untuk dimakan orang-orang remaja kayak aku. Khususnya di lidah orang Indonesia ini harusnya nggak terlalu pedas. Nah untuk penempatan cabainya sendiri juga jujur pas sih. Karena ternyata nggak berpusat di salah satu tempat aja, tapi memang mereka tuh menyebar di seluruh adonan baksonya. Jadi selamat bersama enggak kamu prof. Dan sekarang aku mau langsung nyoba es campur yang tadi udah aku pesan. Jujur banget es campurnya itu lumayan menarik dengan harga segitu dan tampilan yang mereka sajikan itu lumayan menarik. Kalian bisa lihat di sini itu beneran sepink itu. Dan tadi tuh mas-masnya juga bilang kalau misalkan di dalam es campurnya itu ditaburin nangka. Teman-teman, ini ternyata bukan nangka ya, tapi tape dan sirup marjan dengan rasa pandan atau kelapa. Dan sebenarnya juga ada kondimen-kondimen lain, makanya sekarang aku mau langsung nyoba. Jujur, aku ngiler banget sekarang. Intinya, isi dari es campur itu tuh ada banyak banget. Yang pertama, dari es serutnya sendiri, itu tuh ada campuran dari susunya. Jadi nggak pure dari es air, es serut air. Nah, selain itu juga ada campuran dari sirup kelapa marjan, terus ada buah kelapa, kelapanya kelapa tua, jadi kita tuh beneran bisa gigit dan merasakan rasa dari kelapanya, serta ada alpukat, dan ada campuran dari tape, cendol dawet, iya, dan terakhir ada jelly yang berwarna hijau. Nah, di Jakarta sendiri itu tuh punya banyak banget tempat kuliner dan ini merupakan salah satu tempat yang bisa kita bilang cocok buat nyari cemilan. Kalau misalkan kita cari-cari di Rawamangun, itu tuh ada banyak banget hal yang bisa kita telusurin. Ada dari makanan berat, ada dari dessert atau makanan penutup, dan juga ada dari makanan dan juga minuman yang bisa kita bilang seperti pengganjal dari rasa lapar kita, teman-teman. Nah, setelah tadi kita makan makanan yang berat, gimana kalau misalkan kita tuh nyari makanan yang ringan? Nah, ayo ikutin aku setelah kita makan di Pasar Enggal tadi. Sebenarnya juga di Rawamangun itu nggak cuma tempat makanan, ada juga salon, ada juga hotel, dan juga ada bank ataupun tempat-tempat yang bisa kita beli selain makanan. Nah, di sini aku akan beli salah satu cemilan yang sebenarnya udah jadi salah satu khas yang ada di Jakarta juga. Itu adalah kue putu, teman-teman. Ayo kita beli. Teman, sebenarnya tempat dari kue putu Bang Fudin ini lumayan strategis karena kalau misalkan kalian nyebrang dari apoteker ini sendiri, itu tuh kalian tinggal jalan ke kanan, itu tuh nanti kalian akan menemukan tenan-tenan yang salah satunya itu adalah tenan dari kue putu Bang Fudin ini.
Jadi di Rawamangun ini juga lumayan kompleks dari tempat-tempatnya sendiri dan lumayan mudah untuk ditemukan. Jadi salah satu kuliner yang lumayan recommended untuk dikunjungi di Jakarta ini malam-malam juga. Jadi lumayan seru sih sebenarnya. Kita bisa melihat salah satu pemandangan seperti hotel dan di depannya langsung Salat Muslimah. Itu jadi salah satu keunikan dari Rawamangun. Kalian wajib untuk datang ke sini. Nah, wisata selanjutnya dalam hal berburu kuliner ini ialah sate Padang. Kenapa? Karena di Rawamangun itu terkenal akan sate Padangnya yang gurih dan juga lezat. Keluarga aku juga lumayan suka sama sate Padang ini, tahu kenapa sih? Karena base dari suku yang dipunyai sama keluarga aku juga yang membuat rasa sate Padang ini tuh jadi salah satu menu andalan di keluarga aku. Jadi ayo kita lanjut ke wisata selanjutnya yakni sate Padang. Teman-teman, kalau kalian mau membeli sate Padang ini, lokasinya ada di antara tenan-tenan yang udah aku videoin tadi. Dan satu bungkus dari sate Padang ini seharga 40.000. Dan kalian akan mendapatkan 10 tusuk dari sate Padang dengan kuah yang kental dan taburan bawang goreng yang lumayan banyak. Ya. Sebagai salam jumpa pisah dengan Rawamangun, aku beli pisang gorengnya. Aku beli 2, dan pisang goreng ini tuh pada dasarnya pisang goreng tanduk sama pisang goreng kepok, jadi lumayan manis. Aku baru aja sampai di rumah dan sekarang aku bakal nyobain makanan yang tadi belum sempat aku cobain di perjalanan pulang. Ada 2 jenis makanan yang sekarang bakal aku cobain nih. Yang pertama itu ada sate Padang dan yang kedua itu ada kue putu yang tadi kita beli sama abang-abangnya. Yang pertama itu sate Padang. Aku bakal ngeliatin ya teman-teman. Asik ya. Jadi ini adalah sate Padangnya. Kalau misalnya kalian fokus. Nah, oke. Jadi sebenarnya penampakan dari sate Padangnya itu punya kuah yang lebih kental daripada sate Padang pada umumnya. Terus itu juga punya lada hitam yang tersebar secara merata dan gak dihaluskan. Jadi beneran masih kelihatan banget lada hitamnya. Terus juga kalau misalkan dilihat dari penampilannya, itu tuh warnanya coklat kuahnya, bukan oranye ataupun warna yang kayak ada cabenya di dalamnya. Terus juga dia daging asli, dimana kayak dia menggunakan daging sapi. Jadi kalau misalkan dari aku, dari kelihatannya ini bakalan enak. Nah, kita coba. Oke, jadi di satu tusuk itu tuh ada 3 daging yang ditusuk. Terus kayak bentuk dagingnya itu tuh dipotong secara kotak-kotak. Terus habis itu, di sate Padangnya juga, sejujurnya dagingnya tuh nggak terlalu empuk, nggak kayak sate Padang yang pernah dibeli sama keluarga aku. Tapi kalau misalkan dibilang enak, itu kayak lumayan enak. Cuma kekurangannya itu tuh sebenarnya dalam keempukan daging di ujungnya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah ini dapat direkomendasikan, dapat direkomendasikan. Cuma sebenarnya mungkin ini untung-untungan aja. Kalau misalkan kalian dapat yang empuk, berarti semangat buat kalian. Cuma kalau misalkan kalian nggak dapat empuk, ya udah berarti kalian boleh protes kalungnya. Tapi kayak kalau misalkan secara keseluruhan dagingnya enak, cuma ya emang kurang empuk aja gitu. Jadi kita akan lanjut ke kue putunya teman-teman. Nah, kue putunya kayak gini. Jadi aku udah sempat buka. Kalau misalkan untuk kayak penampilannya sebenarnya Jazang, jadi tuh dia dikasih sama taburan kelapa gitu loh. Terus di dalamnya itu tuh ternyata kue putunya itu tuh punya yang namanya gula merah atau gula Jawa yang nanti diselimutin sama adonan dari si kue putunya. Oke, ya seperti ini. Dan dia tuh ternyata udah dilapisi sama daun pisang yang kayaknya tuh juga udah dibakar. Jadi mungkin menimbulkan aroma daun pisangnya sendiri. Jadi ya kita coba. Dan kue putunya ternyata kita belinya 3 teman-teman. Jadi bukan 8, bukan 4 dan salah informasi lagi. Oke. Jadi akan aku coba. Oke, ini dia sopan yang akan aku coba. Hahaha, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, gulanya itu tuh dikasihnya beneran sebanyak itu ternyata. Dan keren banget abangnya, sangat amat dermawan memberikan gula sebanyak ini. Untuk rasanya sendiri sebenarnya lumayan balance antara adonan yang dimiliki sama gula yang di dalamnya. Kalau misalnya untuk adonan sendiri juga sebenarnya lembut, dan kita tuh nggak terlalu membutuhkan tenaga untuk mengunyahnya sendiri, karena saat kita masukin ke dalam mulut kita sendiri itu tuh udah bisa langsung kita gigit, tapi nanti mereka langsung kayak terurai-urai gitu. Jadi memudahkan kita dalam gigit dan lembut. Juga untuk tekstur dari si kelapanya itu tuh nanti akan menambah
suatu tekstur. Jadi tuh kayak kita akan ngerasain suatu tekstur baru dari lembut, abis itu tiba-tiba kalau misalnya kita gigit kelapanya, itu tuh bakal kayak kita kerasa ada krenyesnya sedikit, kayak garingnya sedikit. Dan rasa dari kelapanya juga nggak menutupi gula merah, tapi itu menambah rasa baru. Dan itu kayak membuat kompleksitas dari makanannya ini tuh menjadi sedap. Jadi untuk kue putu abang yang tadi itu kayaknya approve juga, karena udah 25 tahun ngejualnya, jadi sangat amat approve untuk dijual. Ayo kita beli kue putu abang itu. Hmm. 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 Nah, kayaknya untuk tambahin informasi, kalau misalkan kita beli 2, beli 3, atau beli 4, itu tuh kayaknya harganya udah beda atau gimana, nggak ngerti. Nanti aku tambahin juga di deskripsi box apakah beda atau enggak. Cuma secara overall untuk street food yang ada di Rawamangun, kue putih ini tuh terbilang cukup affordable atau murah, karena di antara sabar, cukup murah, karena di antara toko-toko yang lain itu tuh ada yang lebih ngejual mahal, ataupun ada yang lebih ngejual sepantaran dengan harga yang dimiliki sama kue putu Abang Rifdin ini. Tapi kalau misalnya soal rasa, ini nggak boleh dipertanyakan lagi karena udah jual 25 tahun. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kue putu dari Abang Rifdin, abang-abangan itu. Jadi enak banget. Nah, secara keseluruhan untuk kuliner yang baru aja aku cicipin di makanan atau jajanan Rawamangun ini sangat amat dapat saya rekomendasikan, karena yang pertama itu murah banget, dan yang kedua karena street food yang ada di Rawamangun itu tuh lumayan hidden gem. Nggak semua orang tahu kalau misalnya di Rawamangun atau di Jakarta Timur itu tuh punya tempat kulineran yang sebagus itu. Dan kalau misalkan mengenai soal harga, itu sangat affordable karena terbilang sangat amat strategis juga, karena dekat sekolah, juga dekat rumah sakit, dan juga dekat tempat yang kantoran juga. Jadi itu tuh akan sangat amat menguntungkan bagi kalian yang membutuhkan makanan murah, tapi juga memiliki kualitas yang gak main-main gitu. Jadi selamat datang di kuliner Rawamangun. Nah, untuk kalian yang mau kuliner Rawamangun, aku rekomendasikan itu untuk datangnya boleh malam minggu. Tapi kalau misalnya malam minggu kalian nggak mau rame, berarti jangan di malam minggu. Tapi kalau misalkan kalian siang-siang, itu tuh kadang beberapa toko nggak dibuka. Jadi emang direkomendasikannya malam, karena kulineran malam. Nah, teman-teman, itu merupakan video yang udah aku buat mengenai kuliner yang ada di Rawamangun. Dan sampai ketemu lagi di Berburu Kuliner bersama aku, Harefa. Sampai jumpa!